أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat At-Taubah ayat 5. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami berada di Masjid Al-Falah Simo Mulyo, Surabaya, bersama Ustadzah TPQ Al-Falah Simo Mulyo, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 9, namanya surat At-Taubah ayat 5. Apabila telah selesai bulan-bulan yang diharamkan memerangi kaum musyrikin Mekah, yaitu selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 9 Hijriyah, maka diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan salah satu dari 4 hal yang lebih bermanfaat bagi mereka, yaitu 1. Memerangi kaum musyrikin di mana saja mereka berada, baik di tanah suci maupun di luarnya. Yang kedua, menawan mereka. Yang ketiga, mengepung dan memenjarakan mereka. Yang keempat, mengintai gerak-gerik mereka di mana saja mereka berada. Adapun membunuh atau memerangi mereka di mana saja, menurut Ibnu Katsir, pendapat yang masyhur ialah bahwa ayat ini umum dan ditaksiskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Surat Al-Baqarah ayat 191. Adapun tentang menawan mereka telah diperbolehkan pada ayat ini, sedang pada surat sebelumnya belum diperbolehkan. Allah berfirman, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi." Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Surat Al-Anfal ayat 67. Ayat ini sesuai dengan hadis sahih, antara lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Ayat ini adalah salah satu dari 4 ayat yang dinamakan ayatul qital, artinya ayat-ayat perang, karena 4 ayat ini diturunkan untuk membunuh atau berperang dengan memakai kekuatan senjata. Pertama, ayat ini untuk membunuh atau memerangi kaum musyrikin. Yang kedua, untuk memerangi ahli kitab yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surat At-Taubah ayat 29. Ketiga ialah memerangi orang-orang munafik yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat At-Tahrim ayat 9. Keempat ialah memerangi orang-orang bugat atau yang membuat kerusuhan yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at
fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat 9. Di antara ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa ayat ini dinasahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Surat Muhammad ayat 4. Di antara ulama ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu ayat inilah yang menasahkan ayat 4 surat Muhammad tersebut, karena ayat ini turunnya kemudian. Dan ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini tidaklah bertentangan dengan ayat 4 surat Muhammad dan ayat-ayat lainnya, karena semua ulama berpendapat tentang kewajiban memberantas kekufuran dan kesesatan, yang semuanya tidak harus dengan peperangan, tapi hendaknya disesuaikan dengan faktor-faktor lainnya seperti kemampuan dan keadaan. Apabila kaum musyrikin itu bertaubat dan kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, maka kepada mereka harus diberi kebebasan yang luas, tidak diperangi, tidak ditawan, tidak dikurung, dan tidak diintai gerak-geriknya lagi. Sebagai kesaksian lahiriah, beriman itu harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat setelah menyatakan masuk Islam. Dan yang dimaksud dengan salat di sini ialah salat fardu 5 waktu yang menjadi rukun Islam dan menunjukkan kepatuhan beriman yang dituntut bagi setiap mukmin tanpa perbedaan dari segi apapun. Salat ini membersihkan jiwa dan memperbaiki akhlak. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan karena salat itu mempunyai daya kekuatan mengadakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Tentang zakat di sini ialah zakat fardu atau wajib dalam Islam bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, karena zakat ini selain membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tidak terpuji seperti cinta harta dan bakhil atau kikir, juga sangat diperlukan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum. Tegasnya, orang-orang musyrik tidak boleh diperangi jika mereka masuk Islam dengan memenuhi 3 syarat. 1. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan salat fardu 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan wajib zakat apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda,
saya diperintahkan memerangi orang hingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah berbuat demikian, niscaya darah dan harta benda mereka terpelihara dari saya, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu yang difardukan tanpa udur atau alasan yang dibolehkan syariat, dan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat yang sudah cukup syarat-syaratnya, maka hukumnya wajib dibunuh. Sedang pendapat ulama lain mengatakan tidak wajib dibunuh, hanya ditakzir oleh imam atau penguasa dengan memberikan hukuman penjara dan sebagainya menurut pertimbangannya. Dan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, maka imam berhak mengambil zakatnya dengan paksa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga ibunda kami, dan juga para guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami di TPQ Masjid Al-Falasimo yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, juga para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, para siswa-siswi kami dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.